Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih. Saya dari Teknik Komputer. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sambungan PM dioda. Dan NPM saya adalah 4014. Langsung aja kita ke materi berikut ini. Nah, kita tuh pernah dengar nggak sih kata dioda atau jenis sambungan PN? Nah, berikut penjelasannya. Dioda adalah jenis komponen pasif. Dioda memiliki dua kaki atau kutub, yaitu kaki anoda dan kaki katoda. Dioda terbuat dari bahan semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N yang disambungkan. Semikonduktor tipe P berfungsi sebagai anoda dan semikonduktor tipe N berfungsi sebagai katoda. Jadi itu dioda itu adalah seperti anoda dan katoda. Jadi itu kalau P itu artinya itu anoda, kalau N itu artinya katoda, seperti itu. Anoda dan katoda, jadi seperti itu. Nah, dioda bersifat mengatakan arus listrik hanya pada satu arah saja, yaitu jika kutub anoda dihubungkan pada tegangan dan kutub anoda jika dihubungkan dengan tegangan. Jika polaritas kita balik atau kita beri bias mundur, maka arus yang mengalir hampir nol atau dioda akan bersifat sebagai isolator. Udah tahu kan di sini bedanya isolator, konduktor sama semikonduktor. Nih, saya jelaskan kembali ya. Isolator adalah benda yang tidak dapat mengatakan benda yang arusnya lemah, atau kayak mengatakan arusnya itu lemah. Kalau konduktor itu bisa mengatakan arusnya kuat. Nah, kalau semikonduktor itu antara isolator dan konduktor, seperti itu. Nah, di sini dioda merupakan komponen listrik berfungsi sebagai penyerah arus yang terbuat dari semikonduktor yang memanfaatkan sambungan PN. Semikonduktor sambungan PN merupakan semikonduktor yang menyambungkan jenis P, jenis mayoritas membawa hole atau lubang, dengan sambungan tipe P, jenis semikonduktor yang mayoritas membawa elektron. Suatu semikonduktor dapat dibuat menjadi tipe P atau tipe N tergantung pada doping yang dilakukan. Apabila semikonduktor didoping oleh lubang atau hole, maka dikatakan bahwa semikonduktor adalah tipe P. Sedangkan semikonduktor didoping oleh elektron yang mayoritasnya disebut, maka disebut juga tipe N. Jadi semisal kita tuh punya elektron yang semisal kita tuh punya kutub positif dan kutub negatif. Semisal di sini itu adalah kutub positifnya, ini adalah kutub negatifnya, atau yang positif itu sebelah kanan, negatif itu sebelah kiri. Ini kan mirror ya, jadi susah. Nah, di sini tuh nah, sambungan di sini itu yaitu apabila semikonduktor didoping oleh hole dikatakan tipe N, sedangkan semikonduktor yang didoping oleh elektron itu mayoritas itu tipe N. Yang tadi tipe P, yang tadi sekarang tipe N. Jadi kalau misalkan yang didoping oleh hole itu adalah tipe P, sedangkan yang didoping oleh elektron adalah tipe N, seperti itu. Nah, semisal kita punya kutub positif, kita punya kutub negatif. Nah, kalau elektron bebasnya itu keluar, nah kalau elektron bebasnya itu keluar, nah kita tuh nanti tuh berjalan bebas dengan elektron. Jadi itu, tapi antara hole sama elektron itu berlakunya itu berlawan arah, tapi nanti ketemu juga akhir-akhirnya, seperti itu. Nah, sambungan PN diperoleh melalui penyambungan tipe P dengan tipe N yang dilakukan dalam proses peleburan atau peleburan kristal. Karena semikonduktor sebagai pembawa mayoritas hole dan tipe N pembawa mayoritas elektron. Jika disambungkan, maka elektron akan berdifusi menembus daerah sambungan yang mengisi hole seperti hole. Akibatnya akan timbul
polarisasi sehingga menghasilkan medan listrik yang membuat menghangatkan elektron. Selain itu, polarisasi akan mengakibatkan timbulnya lapisan penggosongan yang dikenal dengan lapisan perintah, yaitu daerah sambungan dari semikonduktor yang terbebas dari pembawa muatan. Lapisan ini berfungsi sebagai penghalang gerak elektron untuk menembus dari sambungan sambungan. Medan listrik yang timbul akan menghasilkan dioda potensial, beda potensial atau tegangan sambungan yang menghalangi difusi elektron. Tegangan yang PN, nah seperti itu. Nah, di sini kita menjelaskan tipe E, tipe N. Misalnya pada bahan silikon diberi dopingan fosforus atau arsenik yang pentapalen, yaitu bahan kristal dengan inti atom memiliki 5 elektron valensi. Dengan doping silikon yang tidak murni ini berarti memiliki kelebihan elektron membentuk semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N disebut juga donor melepaskan elektron. Jadi itu misalkan kalau ada salah satu kelebihan buatan itu, jadi itu elektron itu melepaskannya satu tuh, dilepasin. Nah, tipe P yaitu kalau silikon diberi doping boron, gallium atau indium, maka akan didapat semikonduktor tipe P. Untuk mendapatkan silikon tipe P, bahan dopingannya adalah bahan tripalen, yaitu unsur dengan ion yang memiliki 3 elektron. Pita valensinya ya, karena silikon memiliki 4 elektron. Dengan demikian, andai kata kovalen yang bolong atau hole yang dikembangkan pada akseptor yang siap menerima elektron. Dengan demikian, kekurangan elektron menyebabkan semikonduktor ini menjadi tipe P. Jadi yang tadi tipe N itu dikeluarin elektronnya, dan itu ditangkap sama hole itu gitu. Nah, ngerti kan? Ya pasti ngerti dong ya. Dan itu kayak semisal kayak gimana ya, kayak kita tuh punya ilustrasinya itu seperti kita tarik menarik aja gitu. Nah, kalau misalkan ini itu kutub positif, ini itu kutub negatif, tapi kalau kutub negatif itu adalah hole-nya gitu. Sedangkan kutub positifnya itu adalah elektron yang bergerak bebasnya atau EEB seperti itu. Nanti itu bertemu di akhirnya itu. Nah, seperti itu. Nah, itu saja penjelasan video pendek dari saya. Singkatnya, mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan ataupun hal-hal yang tidak baik, sudah hal-hal yang informasi salah. Saya Raden Muhammad Fakih, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu, terima kasih banyak ya teman-teman. Halo, Assalamualaikum.